Oke, perkenalkan nama saya Jonathan Alexander Malute dengan NIM 23019438895. Jurusan saya Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Kelby Hubert dengan NIM 23019 54513, jurusan Sistem Informasi. Pembelajaran yang monoton ataupun pembelajaran yang tidak efektif itu memiliki dampak yang tidak baik untuk siswa. Salah satunya adalah perkembangan belajar siswa dan wawasan siswa. Karena jika seorang siswa sudah merasa bosan dan tidak tertarik lagi dengan mata pelajarannya, maka akan munculnya rasa malas untuk mengikuti pelajaran tersebut, di mana ini akan membuat siswa menjadi tidak mendapatkan ilmu karena tidak ingin mengikuti dan memperhatikan pelajaran yang dijelaskan di dalam kelas ataupun guru. Dampak dari pembelajaran yang membosankan adalah yang pertama, siswa tidak mendapatkan ilmu karena pembelajaran yang membosankan ini siswa tidak mendapatkan ilmu karena mereka menganggap pembelajaran ini sangat tidak berguna buat mereka. Maka mereka tidak mendapatkan ilmu. Dan yang kedua adalah ketertarikan siswa terhadap mata pelajaran turun. Karena pelajaran itu dianggap membosankan untuk mereka, maka mereka tidak tertarik untuk belajar. Selanjutnya nomor 3, siswa menjadi bingung dengan karir yang akan ditempuh ke depannya. Karena tidak ada pembelajaran yang dinikmati. Karena menurut siswa tersebut itu pembelajaran tersebut membosankan, maka mereka maka mereka akan bingung dengan karir mereka karena semua pelajaran akan dianggap membosankan sama mereka. Selanjutnya adalah siswa mengganggu proses pembelajaran. Contohnya itu adalah berbicara hal lain dalam kelas. Karena mereka tidak memperhatikan, maka mereka melakukan hal lain. Selanjutnya adalah turunnya kualitas SDM. Karena mereka tidak mendapatkan ilmu, maka hal tersebut membuat penurunannya kualitas sumber daya masyarakat di Indonesia. Ada beberapa faktor yang membuat siswa itu menjadi bosan dalam belajar. Salah satunya adalah kegiatan belajar yang terlalu monoton. Ini dapat dicontohkan seperti uh, guru hanya menjelaskan dan murid hanya mendengarkan, di mana tidak ada terjadi interaksi antara guru dan murid, sehingga membuat pengajaran atau pelajaran tersebut menjadi terlihat lebih bosan dan siswa akan menjadi lebih bosan. Habis itu, tidak mengetahui tujuan belajar, di mana siswa pasti akan berpikir bahwa kenapa dia harus mempelajari pelajaran tersebut, tetapi dia tidak tahu kegunaan dari pelajaran tersebut. Ketiga, kurangnya tantangan. Ini adalah sebagian dari siswa yang menyukai hal-hal yang baru atau sesuatu yang lebih dari pelajaran diajari. Habis itu, kelelahan dan keletihan yang berlebihan, di mana nih siswa terlalu capek bisa diakibatkan terlalu banyak mengerjakan PR atau tugas. Habis itu, lingkungan belajar yang tidak kondusif. Pembelajaran yang efektif dari sisi pengajar. Kunci untuk membuat pembelajaran efektif adalah bagaimana membuat peserta didik dapatkan kesenangan dalam pelajaran.
Kita berharap juga supaya para peserta didik, yaitu murid-murid bisa mendapatkan kesenangan dalam belajar, yaitu saat mereka memperhatikan guru, maka mereka tidak merasa bosan, dan juga guru-guru, dan itu adalah dari pendapat kita adalah pembelajaran yang efektif karena murid-murid merasa senang dan mereka mendapatkan ilmu setelah bersekolah. Salah satu hal yang dapat diterapkan guru adalah dengan melakukan pembelajaran yang inovatif atau pembelajaran yang dirancang untuk peserta didiknya bisa menggali sendiri ilmu pengetahuan sesuai dengan potensi dan bakatnya. Jika guru-guru di seluruh Indonesia bisa menerapkan pembelajaran efektif dan inovatif, maka murid-murid bisa menggali potensinya lebih baik lagi, dan mereka akan tidak merasa bosan setelah bersekolah. Jika hal tersebut bisa dijalani, maka kualitas sumber daya masyarakat Indonesia bisa meningkat juga. Seiringnya perkembangan zaman, pasti semua hal akan ikut berubah atau berkembang. Salah satunya adalah dunia pendidikan, di mana cara pembelajaran murid sekarang dan dulu itu pasti berbeda, di mana pembelajaran murid yang sekarang akan lebih mengikuti perkembangan sesuai dengan zamannya, seperti menggunakan teknologi dalam belajar, atau menggunakan video dengan belajar, ataupun menggunakan game sebagai pembelajaran, di mana hal-hal tersebut adalah suatu hal yang interaktif sehingga murid tidak mudah untuk bosan dalam belajar. Nah, di mana ini juga bisa menjadi sebuah tantangan untuk pengajar, karena pengajar harus dapat melakukan atau menyesuaikan pengajaran dia sesuai dengan zamannya atau sesuai dengan murid-muridnya. Nah, ini bisa salah satu yang bisa diterapkan oleh pengajar yaitu menggunakan teknologi seperti pengajaran menggunakan PowerPoint, pengajarannya menggunakan video, atau menggunakan game, di mana sekarang sudah banyak game-game kuis yang beredar di internet dan dapat dipakai secara gratis. Nah, dan ada salah satu aspek utama yang pengajar harus bisa, yaitu dapat menganalisa muridnya supaya semua yang diajarkan oleh pengajar dapat diterima oleh siswanya dengan baik, dan juga siswa tidak merasa bosan dalam pembelajarannya. Cara yang kita sarankan, yaitu pertama menggunakan teknologi. Jika dalam pembelajaran guru menggunakan teknologi, maka siswa-siswa tersebut bisa lebih memperhatikan dan mereka tidak akan merasa bosan. Dan yang kedua adalah berpenampilan lebih santai, formal dan sopan. Jika dalam pembelajaran guru berpenampilan lebih santai, maka siswa tersebut akan lebih santai dan mereka tidak akan merasa bosan juga. Yang ketiga adalah menggunakan candaan yang sesuai. Guru-guru bisa menggunakan candaan yang sesuai dengan murid-murid yang mereka ajar, supaya murid-murid tersebut tidak merasa bosan dan mereka lebih terhibur dan mereka akan lebih memperhatikan dalam pembelajaran. Yang keempat adalah menggunakan games. Siswa-siswa pasti akan lebih suka belajar jika menggunakan games. Guru-guru bisa berinovasi. Yang kelima adalah sesuaikan dengan murid yang diajar. Guru harus memperhatikan murid-murid yang mereka ajar dan menyesuaikan dengan mereka. Jadi kesimpulannya adalah pengajar harus lebih peka terhadap muridnya dan lebih memperhatikan muridnya. Karena jika murid tidak mendapatkan ilmu di dalam sekolah, karena mereka tidak ingin memperhatikan gurunya dengan alasan bosan ataupun tidak menyukai mata pelajarannya, maka hal tersebut akan sangat berdampak buruk
untuk murid, dan hal tersebut juga akan mempengaruhi kualitas SDM, di mana SDM akan menurun. Maka oleh itu, pengajar juga harus ikut berubah agar dapat mengajar murid-muridnya secara optimal.